Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin kembali memberikan review dari pertandingan Timnas Indonesia lawan Timnas Timor Leste yang berakhir untuk kemenangan Timnas Indonesia dengan skor telak 3-0. Kita tahu bahwa di pertandingan sebelumnya, pada tanggal 27 Januari lalu, Timnas Indonesia berhasil menang juga dengan skor telak dengan skor 4-1. Bedanya di pertandingan ini, Timnas Timor Leste tidak bisa mencetak gol dan tidak banyak menciptakan peluang. Sedangkan dari Timnas Indonesia, yang saya perhatikan begitu banyak peluang yang diciptakan. Tapi sayang, hanya 3 gol teman-teman yang berhasil dicetak oleh para pemain dari Timnas Indonesia. Nah, di sini tentu kita sudah melihat ada kesulitan dari para pemain untuk bisa mengkonversikan peluang-peluang yang mereka peroleh. Memang tidak semua peluangnya itu berasal dari open play. Ada juga beberapa dari situasi bola mati, dari tendangan bebas. Sedangkan di lini pertahanan, terlihat bagaimana solidnya lini pertahanan dari Timnas Indonesia menyulitkan para pemain Timor Leste untuk mengandalkan counter attack atau juga untuk mengandalkan through pass yang mereka lakukan di pertemuan pertama atau pada tanggal 27 Januari tersebut. Jadi terlihat ada suatu perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong yang membuat Timnas Indonesia bermain lebih tenang lagi. Memang intensitas pertandingan atau tensi permainan itu tidak terlalu tinggi. Bahkan saya tidak melihat ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang keras yang terjadi di pertandingan kedua ini. Tidak seperti di pertandingan pertama kita melihat para pemain dari kedua tim agresif. Kenapa seperti itu teman-teman? Sebentar, nanti saya jelaskan. Saya ingin dulu memberikan informasi kepada teman-teman tentang lineup dari Timnas Indonesia. Nah, channel Triple B selalu membahas lineup dari tim yang bertanding. Ya, kali ini kita bahas Timnas Indonesia saja. Timnas Timor Leste juga kan kita tidak begitu familiar dengan para pemainnya ya. Oke, dari Timnas Indonesia, Nadio Argawinata yang dimainkan di posisi penjaga gawang. Bayu Fikri di sebelah kanan, salah satu pemain baru dari klub Persib Bandung. Fahrudin Arianto menjadi kapten tim. Yes, very good player. Saya melihat Fahrudin menjadi pemain yang tidak tergantikan di posisi center back. Alfreanda Dewangga bermain di posisi center back. Ada Pratama Arhan bermain dari awal. Di tengah ada Ricky Kambuaya, ada Rahmat Irianto yang menjadi penyeimbang. Di depannya ada Marcelino Ferdinand yang menjadi kreator serangan. Evan Dimas tidak mendapatkan kesempatan untuk tampil. Di sebelah kanan ada Terence Puhiri, salah satu pemain baru yang dipanggil. Di sebelah kiri ada Rame Rumakek dan di depan ada Ronaldo Kuate. Secara formasi kalau yang saya perhatikan, formasinya ketika bertahan adalah 4-2-3-1 dan ketika menyerang menjadi 4-3-3. Artinya Kuate, Rumakek dan juga Puhiri bermain lebih jauh untuk mempenetrasi pertahanan dari Timor Leste, sedangkan Marcelino Ferdinand, Kambuaya dan juga Rahmat Irianto ketika menyerang itu adalah 3 pemain yang bertanggung jawab untuk mengatur serangan dari tengah. Walaupun kreatornya itu adalah Marcelino Ferdinand, tapi sesekali juga Ricky Kambuaya naik untuk membantu Marcelino. Jadi terlihat bahwa Ricky Kambuaya juga di pertandingan ini bisa memberikan assist dan juga mencetak 1 gol dan juga sebelumnya mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Bagaimana jalannya pertandingan teman-teman? Nah, jalannya pertandingan bisa kita lihat bahwa para pemain timnas kita ingin mencetak gol lebih cepat. Nah, kenapa ingin mencetak gol lebih cepat? Sepertinya itu adalah instruksi dari Coach Sintayong. Agar dengan mencetak gol lebih cepat, tentu para pemain dari Timnas Indonesia akan bisa belajar untuk yang namanya mengatur tempo. Saya pernah memberikan review dari salah satu pertandingan di Piala AFF lalu, teman-teman. Jika saya tidak salah itu lawan Kamboja ya, pertandingan pertama dari Timnas Indonesia. Saya sudah lupa. Timnas tuh unggul secara telak, secara cepat. Kalau nggak salah tuh 3-0. Ternyata kemasukan gol dan kemudian mereka kesulitan untuk bisa mengatur tempo permainan. Kenapa? Karena para pemain Timnas terus keluar menyerang. Mereka tidak mengatur tempo yang seharusnya dilakukan karena sudah unggul cukup telak. Nah, di match ini terlihat ketika Timnas Indonesia memulai game, mereka mulai dengan intensitas yang cepat. Coba untuk terus melakukan terobosan ke pertahanan dari Timor Leste, mendapatkan peluang dulu dari Marcelino Ferdinand, bahkan ada 2 peluang kan, salah satunya di save, kemudian baru akhirnya Timnas Indonesia bisa mencetak gol. Bagaimana cara mencetak golnya? Nah, mengandalkan teamwork, ini yang sangat penting teman-teman, yang berkali-kali saya tegaskan. Teamwork dari para pemain Timnas Indonesia itu harus rapi. Kalau gak ada teamwork, ya jangan mimpi deh untuk menjadi juara, karena sulit sekali jika hanya mengandalkan individu. Ya, pergerakan-pergerakan individu perlu teamwork. Nah, tim-tim itu bisa menjadi juara ketika teamworknya itu rapi. Nah, itu yang tentu coba dibenahi oleh Coach Sintayong dan memang dia perlu melakukan rotasi di lineup
untuk bisa juga menjalin chemistry atau membangun chemistry di antara para pemain timnas Indonesia. Jadi nanti ke depannya jika ada pemain yang absen tidak bisa tampil, pemain lain yang masuk juga bisa menjalankan perannya secara benar. Oke, so akhirnya Terence Buhiri bisa mencetak gol. Tentu di sini terlihat kontribusi yang besar dari Ki Kambuaya melakukan pergerakan with the ball. Ini juga sangat penting teman-teman. Berani untuk menguasai bola lebih lama. Dia melakukan pergerakan cepat. Dia bisa mengirimkan passing yang akurat kepada Terence yang melakukan sprint. Dan Terence tanpa juga membuang-buang waktu bisa melakukan finishing yang sempurna ketika penjaga gawang dari Timor Leste sudah keluar dari garis gawangnya. Setelah itu memang para pemain dari timnas kita coba untuk slow down the pace. Mengurangi kecepatan. Penting, karena mereka baru saja mainkan beberapa hari lalu. Tentu akan menguras tenaga jika terus keluar menyerang. Dan tidak perlu juga, kalau mau membangun kerjasama tuh harus bisa pintar mengatur tempo teman-teman. Itu yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia. Memang untuk kita yang nonton, mungkin kita melihatnya, wah boring sekali sih ini pertandingan. Kok begini sih membosankan, para pemain kok nggak mengandalkan kecepatan lagi. Ya memang tidak perlu juga terus sih bermain terbuka. Perlu juga bermain cerdas. Saya perhatikan bahwa para pemain timnas itu bermain cerdas. Tentu ini juga adalah bagian dari game plan Coach Shin Tae-yong. Kemudian mereka juga ada kembali menciptakan beberapa peluang yang memang tidak on target. Salah satunya dari Rame Rumakek. Rame Rumakek juga ada 2 tendangan ya yang dia arahkan ke gawang dari Timor Leste. Yang satu off target, satu lagi on target yang bisa di save. Kemudian baru akhirnya kita lihat Rame Rumakek bisa melakukan shooting dari luar kotak penalti. Ini juga inisiatif yang baik menurut saya teman-teman dari Rame Rumakek. Dan inisiatif seperti ini juga diperlukan nantinya di pertandingan-pertandingan penting untuk timnas Indonesia. Jadi harus ada pemain yang bisa mengubah permainan, yang bisa menjadi game changer. Nah di sini saya melihat peran Rame Rumakek bisa bagus jika memang dia tetap mempertahankan performanya. Di match pertama dia tidak bermain baik, tapi di match ini dia bermain bagus. Dan dia bisa mencetak gol yang indah, melakukan shooting yang keras, menjebol gawang dari Timor Leste. Kemudian Marcelino Ferdinand juga mendapatkan peluang. Dan saya melihat Marcelino ini menjadi otak serangan di timnas Indonesia. Dan dia pemain yang paling banyak mendapatkan peluang teman-teman. Menurut catatan saya dia mendapatkan 5 peluang. Kok 3? Dia mendapatkan 5 peluang tapi 3 on target, 2-nya off target. Jadi terlihat pemain ini di usianya yang masih sangat muda, baru 17 tahun. Dia sudah bisa menyatu dengan permainan para pemainnya, para pemain lainnya yang berada di timnas Indonesia. Apa artinya itu? Bahwa pemain ini bermain mengandalkan intelijensia. Dia bermain cerdas. Dia tahu kapan dia perlu memberikan umpan itu ke depan, dia tahu kapan dia perlu memberikan umpan itu ke rekan yang lain yang berada di tengah, kapan dia perlu memberikan umpan ke belakang. Dan lebih banyak dia melepaskan tendangan-tendangan itu dari luar kotak penalti, kecuali 1 dari dalam kotak penalti di babak kedua. Artinya memang pemain ini punya kepercayaan diri yang bagus. Nah kepercayaan diri ini perlu diimbangi juga dengan teknik permainan yang lebih baik lagi dan tentunya fisik yang kuat. Nah jika ini memang bisa dibenahi, tentu dengan cara nanti Marcelino berlatih lebih keras lagi. Ya mungkin juga jika nanti dia mendapatkan peluang untuk bermain di luar negeri, ya tentu akan lebih baik lagi nanti performa dari Marcelino Ferdinand. Karena kita inginkan dia bisa bermain lebih baik lagi. Kalau bisa jauh lebih baik daripada apa yang dia tunjukkan tadi. Dan ini juga kita perlu pahami masih permulaan untuk Marcelino Ferdinand. Di timnas senior kita tahu baru pertama kali dia bermain. Tapi dia menunjukkan mental yang kuat. Nah mental ini menjadi modal untuk Marcelino Ferdinand dan tentunya saya pikir Coach Shin Tae-yong nih mungkin juga sudah berpikir bagaimana caranya agar Marcelino Ferdinand ini bisa progresnya ini bisa lebih baik lagi. Maka itu dia juga beberapa kali memberikan instruksi kepada Marcelino Ferdinand tentu melalui penerjemahnya. Oke, so setelah itu kita melihat bahwa di babak kedua para pemain timnas Indonesia juga tetap ya coba untuk mengandalkan ball possession, lebih banyak melakukan passing walaupun lagi-lagi tidak selalu sempurna passing dari para pemain timnas ya karena memang ada rotasi lagi yang dilakukan. Dan saya melihat beberapa pemain baru di match ini bermain cukup baik. Seperti Terence Buhiri, seperti juga Bayu Fikri. Kemudian juga ada Ronaldo Kuate. Nah, saya agak penasaran juga nih dengan peran Ronaldo Kuate. Memang dia ditempatkan sebagai striker di depan. Tapi yang saya perhatikan sepertinya perannya false nine. Karena dia sering berada di salah satu sektor wing, dia juga bisa turun ke tengah. Nah, ini juga salah satu game plan yang brilian dari Coach Shin Tae-yong bahwa dia menempatkan Ronaldo di depan tapi juga dia memberikan kebebasan kepada Ronaldo Kuate. Kenapa diberikan kebebasan? Karena Ronaldo Kuate punya skill yang akan sulit dibaca oleh para pemain tim lawan. Memang dia masih sulit untuk bisa membagi bola. Nah ini saja yang perlu dia benahi sih teman-teman. Jika dia sudah bisa lebih rapi memberikan bola kepada rekan-rekan yang lain, ya tentu permainannya bisa lebih sinkron lagi dengan rekan-rekan yang lain dan juga ada sinergi antar lini. Dan kemudian memang kita melihat bahwa
dari inisiatif Ricky Kambuaya, dia melakukan pergerakan solo run dan dia bisa melakukan penetrasi hingga ke dalam kotak penalti. Bisa saja dia memberikan passing kepada Rami Rumakek, tapi dia pilih shooting langsung. Kenapa bisa dia pilih shooting langsung? Karena kepercayaan diri dari Ricky Kambuaya sudah jauh lebih baik, teman-teman. Ya, di match pertama juga dia melakukan pergerakan seperti ini. Pada saat dia mendapatkan umpan sontekan dari Ronaldo Kuate, dia melakukan pergerakan ke dalam dan dia shooting dengan kaki kiri yang berhasil mencetak gol. Di match kedua ini, solo run, dia mencetak gol dengan kaki kanannya, dan disitulah terlihat bahwa perlahan-lahan kepercayaan diri dari para pemain timnas Indonesia mulai meningkat. Kenapa bisa meningkat? Ya karena mereka sekarang sudah memahami ya konsep permainan dari Coach Sintayong. Meskipun lagi-lagi saya ulangi belum sempurna, gak masalah. Yang penting para pemain ini masih mau belajar, masih mau improve. Kemudian ada beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Sintayong, seperti Dedik Setiawan kembali masuk, Edo Febriansyah kembali masuk. Saya ada catat nih ya teman-teman ya. Dedik masuk menggantikan Terence Buhiri, kemudian Sani Rizky masuk di babak kedua juga, kemudian Arhan ditarik keluar dan Edo masuk. Ya, Edo juga kita melihat ada sekali ya kehilangan bola, tapi selain itu dia juga bermain cukup rapi. Dedik mendapatkan peluang tapi kembali gagal mencetak gol. Saya pikir ya memang ya Dedik masih butuh waktu ya untuk bisa melakukan penyelesaian akhir, dan kita lihat bahwa pertandingan selesai dengan skor 3-0. Memang tidak intensitas permainan tidak begitu kencang. Kita juga tidak melihat para pemain timnas itu melakukan gebrakan-gebrakan seperti di pertandingan pertama yang bermain cepat, mencoba untuk terus-menerus melakukan one-two passing untuk cepat menusuk ke pertahanan dari Timor Leste. Ya karena di pertandingan ini dari awal para pemain timnas Indonesia itu sudah bisa mengatur tempo permainan. Itu kuncinya teman-teman, mengatur tempo permainan agar bisa bermain lebih rapi dan main dengan sistem. Sistem itu yang paling vital dari segala-galanya. Sistemnya seperti apa? Pada saat melakukan transisi positif, kita lihat para pemain timnas Indonesia juga coba untuk mengambil keputusan dengan penuh perhitungan yang matang. Itulah makanya kita lihat Ricky Kambuaya berani melakukan pergerakan solo, kasih umpan, satu lagi dia pergerakan solo dan mencetak gol. Rami Rumakek juga berani melepaskan tendangan dari luar kotak penalti, dan juga Marcelino dan beberapa pemain lainnya. Artinya memang perlahan-lahan permainan dari para pemain timnas Indonesia mulai menyatu. Tinggal sekarang kita menunggu apakah akan ada lagi atau tidak pertandingan-pertandingan uji coba. Kalau perlu tahun ini ada puluhan pertandingan uji coba. Ya memang sih gak mungkin, tapi kalau perlu ya agar para pemain dari timnas Indonesia itu bisa menyatu, atau pemusatan latihan lebih lama lagi agar mereka bisa terbiasa dengan konsep permainan dari Coach Sintayong. Ya kita tunggu saja nanti perkembangannya seperti apa, tapi yang penting timnas Indonesia kembali berhasil meraih kemenangan dengan skor yang telak, dan menurut saya kali ini meyakinkan meskipun belum sempurna. Ya paling tidak para pemain juga bisa menikmati jalannya permainan tanpa juga mereka melakukan banyak kesalahan ya. Itu yang sangat penting lagi teman-teman, bahwa para pemain timnas Indonesia saya tidak melihat melakukan kesalahan-kesalahan yang mendasar yang bisa memberikan keuntungan kepada para pemain Timor Leste, karena para pemain Timor Leste juga tidak mendapatkan peluang-peluang yang berbahaya seperti yang mereka dapatkan di pertandingan pertama. Artinya apa? Memang para pemain timnas Indonesia cepat belajar dari kesalahan di pertandingan pertama tersebut. So, we wait for the next match of Timnas Indonesia, dan saya sudah tidak sabar lagi untuk nanti menyaksikan pertandingan-pertandingan dari Timnas U23 di Piala AFF U23 pada bulan Februari nanti. Dan sudah pasti channel YouTube Triple B akan mengulas tuntas pertandingan-pertandingan Timnas di Piala AFF U23, tentu mulai dari masa persiapan, mulai dari H-1 pertandingan, setelah pertandingan, kemudian juga akan ada beberapa konten feature tentang pemain-pemain dari Timnas Indonesia, dan saya juga masih mencoba agar ada beberapa mantan pemain Timnas Indonesia yang juga bisa collab dengan saya, seperti sebelumnya saya collab dengan Budi Piton Sudarsono. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Keep supporting Timnas Indonesia. No hate, only football. Salam sepak bola.